Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Baitul Amal di mana saja berada, kita berjumpa lagi dengan Baitul Amal TV Marsilia. Sebelumnya perkenalkan lebih dahulu, katanya kata orang kalau kita nggak kenal nggak sayang, Pak ya. Iya. Kenalkan terlebih dahulu, saya sebagai pembawa acara atas nama Dimas Hidayat. Iya, saya bukan ustadz ini, tetapi saya baru start. Iya, kenalan sekali lagi, nama saya adalah Dimas Hidayat. Sore hari ini kita akan berbincang-bincang. Ya, kita ngobrol santai, Pak ya. Iya, kita ngobrol santai. Ya, kita kenalkan dulu dengan Bapak Ustadz Jamzuri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya. Dan yang kedua kalinya adalah Bapak Noviar sebagai Ketua DKM. Waalaikumsalam. Iya Pak ya. Oke. Ya, dua Ketua DKM. Kita obrol-obrol santai aja Pak. Beberapa hari yang lalu ya Pak ya, kita dengarkan salah satu ustadz kita yang berceramah. Dia mengatakan bahwa salah seorang apabila itu mendapatkan hidayah dari Allah, salah satu contohnya itu adalah seseorang itu, ini yang saya ingat aja Pak ya, saya ingat. Salah satu contohnya apabila kita ini misalnya sholat kita terlambat misalnya, atau misalnya kita mau sholat jamaah, ternyata kita sudah terlambat. Hati ini rasanya itu kayak berdebar-debar gitu loh. Ada rasa apa ya, rasanya itu rasa ya deg-degan atau rasa gimana. Itu katanya adalah salah satunya bahwa seseorang itu yang mendapatkan hidayah. Tapi bagi orang yang tidak mendapat hidayah, sholat terlambat, bahkan ketinggalan sholatnya pun ya hanya santai-santai aja lah. Nah, sekarang yang ya malam 21. Sekarang ciri-cirinya itu apa Pak Ustadz? Kalau kita ini puasa kita ini diterima oleh Allah itu kira-kira apa Pak Ustadz? Boleh nggak diterangkan Pak Ustadz? Monggo. Baik, saya lebih suka manggil Mas Dayat Pak. Mas Dayat aja. Iya. Namanya Pak Dimas Iya, Hidayat. Dimas Hidayat. Iya. Tapi kalau dipanggil Mas Dayat, Mas Dayat bagus ya. Lebih muda gitu Pak ya. Tapi ada sedikit Pak, waktu masih muda saya, nama keren saya lain-lain Pak. Apa Pak? Nama keren saya Dimas Panuroto Pak. Wah. Kenapa disebut Panu? Panu itu panau kan Pak? Wah. Karena di muka saya ini panaunya itu penuh, Oh, gitu. merata. Oh, gitu. Panunya rata. Maka jadi dipanggilnya nama Dimas Panuroto. Oh, iya. Mas Dimas Hidayat umurnya berapa Pak? Sekarang sudah 62 tahun Pak. 2 tahun tapi rasanya seperti 26. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Dimas Panuroto. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Ya. pemirsa Baitul Amal TV rahimakumullah. Saya akan sedikit menjawab pertanyaan yang sangat berat. Jadi pertanyaan kelas kakap dari Mas Dimas ini. Bagaimana nggak berat, bagaimana nggak bukan biasa. Pertanyaan terkait ciri-ciri amal ataupun kayak ibadah Ramadan yang diterima. Itu kan berat sekali. Iya, iya. Mungkin sekedar pertanyaan tidak ada jawabannya atau sulit. Iya. Sulit karena itu urusan Allah kan atau tidak atau. Tapi paling tidak tanda-tandanya lah Pak. Sekali. Iya. Pertanyaan itu paling tidak akan memancing kita setidaknya bagaimana melihat diri kita masing-masing di Ramadan yang ke-20 ini, apakah adalah indikator keberhasilan itu atau tidak, atau mungkin ya perlu ada hal yang perlu kita tingkatkan. Iya. Saya bersama juga Pak Ketua DKM kita yang ganteng, energik. Iya, cukup ganteng ini. Masalah Iya. yang datang, sangat Rudi. Iya. Tim ses bisa aja. Nanti kita juga akan melibatkan beliau untuk ikut menjawab pertanyaan Mas Dimas ini ya, terkait beliau sebagai Ketua DKM ini nampaknya nih tahun ini beliau memberikan ajang beramal, namanya Baitul Amal kan rumah beramal. Tahun ini saya lihat beliau ini programnya tuh besar-besar Dan nampak energi, nah, ya energetik gitu loh Pak. Iya. Jadi nanti beliau akan kita minta juga untuk menyampaikan apa saja program-program targetnya dan sejauh mana melibatkan jamaah dan masyarakat Kota Batam, khususnya perumahan. Baik, Mas Dimas. Iya.
orang ibadah Ramadan itu sebenarnya adalah ibadah tahunan sebagai bentuk rasa cinta kasih sayang Allah pada orang-orang beriman. Jadi ibarat kita ini sedang melakukan satu perjalanan yang banyak tantangan ya. Dalam dunia medis itu kan kita mengenal Pak, untuk agar orang itu siap menghadapi penyakit, menghadapi tantangan kesehatan itu kan ada kuman, ada apa namanya ada kuman, ada penyakit lah. Itu kan kalau dunia medis itu sebagai langkah antisipatif dan sebagai bentuk sayangnya tim medis kepada para pasien agar pasiennya itu menjadi kebal dan sebagainya, maka diberi vaksin ya Pak ya. Vaksin adalah seorang pasien yang sehat itu sengaja diinjeksi, disuntikkan ke dalam tubuhnya melalui pori-pori, dialirkan ke aliran darahnya satu penyakit atau satu virus atau semacam apa yang dilemahkan. Nah, penyakit yang dilemahkan dimasukkan ke tubuh seseorang untuk agar tubuh tersebut terbiasa dengan berperang melawan satu jenis penyakit yang sudah dilemahkan. Dengan terbiasa begitu, maka tubuh ini akan menjadi terbiasa perang dan terbiasa menjadi pemenang gitu kan. Ketika sudah menjadi pemenang, maka tubuh ini akan siap dan bahkan bisa menangkal segala sesuatu yang menjadi tantangan yang ada di depan mereka, yaitu penyakit. Maka ketika orang sudah mendapatkan vaksin, maka orang ini akan menjadi orang yang kebal dari penyakit yang mewabah. Nah, berangkat dari sebuah analogi seperti itu, sebenarnya lah kita orang beriman saat ini itu harus merasa bersyukur, berterima kasih, di mana Allah bukan hanya memberi vaksin, tetapi dalam sebuah hadis dinyatakan, begitu Rasul menginformasikan, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin. Ketika Ramadan itu tiba, Ramadan itu dibergilirkan, diberikan kepada orang-orang beriman dengan seabrek perintah ada di dalamnya atau anjuran-anjuran yang ada di dalamnya, dan juga iming-iming pahala, rahmat, barokah yang ada di dalamnya. Ternyata kalau boleh saya menganalisa ya Pak Mas Dayat ya, Pak Ketua ya, ternyata Allah tuh sangat sayang dengan orang beriman. Kenapa? Karena ketika kita diberi tantangan harus berpuasa di siang hari, harus memperbanyak qiyam Ramadan dan amal-amal ibadah yang lain, ternyata Allah langsung bukan hanya tantangan itu dilemahkan, tapi dilumpuhkan. Nah, di tantangan manusia itu apa? Tantangan manusia itu yang jelas itu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuhmu yang nyata. Nah, musuh kita yang nyata 11 bulan itu oleh Allah dinyatakan wasufitatis syayatin. Allah lumpuhkan, Allah belenggu, Allah penjara. Katakanlah mungkin ibarat pasukan perang, selama 11 bulan itu mereka dengan alutsista yang canggih menggoda manusia dengan sebanyak-banyak pasukan. Mereka disuruh masuk barak semua, dibelenggu, tidak boleh keluar selama sebulan Pak. Nah, jadi Pak Ketua ya, jadi manusia itu sebulan Ramadan ini oleh Allah diberikan kesempatan beramal ibadah yang merupakan tugas pokok dan fungsi manusia, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ibadah manusia selama 11 bulan itu digoda oleh musuh yang nyata, yaitu syaitan. Makanya ada orang malas sholat berjamaah, ada orang mungkin bakhil dengan menginfakkan hartanya, merasa kalau infak itu mengeluarkan kocek itu akan menyebabkan miskin. Itulah godaan-godaan setan. Maka Ramadan ini godaan itu nggak ada. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita orang-orang beriman oleh Allah diberikan kesempatan. Sudah kamu beramal, beribadah tanpa godaan. Adapun kok kemudian kita masih melihat ada orang berbuat maksiat, ada orang yang berani tidak puasa, ada orang berani mengganggu orang puasa, dan seterusnya, ada mungkin perilaku-perilaku yang tidak baik di tengah masyarakat. Itulah keadaan dirinya yang sebenarnya, yaitu dirinya dengan nafsunya. Setiap manusia punya nafsu.
Artinya dia dengan nafsunya itulah nampak di bulan Ramadan. Nah, orang-orang yang berpuasa Ramadan sebenarnya adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Yang tadinya boleh makan minum bebas, sekarang kita tahan. Tadinya boleh berkomentar, berstatement yang sebebas-bebasnya, Ramadan ini ditahan gitu loh. Makanya Rasulullah menginformasikan ada beberapa kondisi manusia itu berpuasa tapi nggak diterima. Artinya puasa hanya dapat lapar dan dahaga. Kenapa? Karena ya dia berpuasa tapi nggak mengendalikan hawa nafsunya. Puasa hanya pindah jadwal makan, nafsunya masih bebas berkeliaran gitu loh. Masih dengan hobi lamanya, suka berkata bohong, suka ngumbar-ngumbar statement yang sembarangan, suka ngumbar pandangan sesuatu yang tidak halal dan seterusnya. Jadi kalau ditanya seperti apa indikator keberhasilan puasa Ramadan, ya maka kita bisa lihat pada diri kita masing-masing, kita kaca sejauh mana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Semakin kita bisa mengendalikan lisan kita, bisa mengendalikan pandangan mata kita, dan kita bisa menjadi orang yang selalu terdepan pada program-program kebaikan seperti apa yang nanti akan disampaikan ketua masjid. Ada ajakan dan kesempatan apa di Masjid Baitul Amal ini untuk menjadi terdepan dalam kebaikan. Nanti kita dengar sama-sama ya dari Pak Ketua DKM. Silakan Pak. Jadi kita highlight aja dulu Pak. Iya. Jadi garis besarnya tadi boleh kasih Bapak sebentar aja Pak, ke garis besarnya aja. Ciri-cirinya bahwa puasa kita itu diterima Pak. Ya, garis besarnya saya tidak mengatakan diterima atau tidak, tapi ketika orang berpuasa Ramadan sejak hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya nanti sampai terakhir itu adalah menjadi orang yang bertakwa dengan tanda-tanda antara lain bahwa orang bertakwa itu sesuai dengan hurufnya, huruf ta, huruf qaf, huruf wawu dan ya. Jadi orang itu yang pertama adalah orang yang tadinya hidup bebas dengan godaan setan sehingga orang itu takabur. Yang pertama orang yang berpuasa itu menjadi orang bertakwa, itu orang tawadu. Orang itu menjadi orang yang tawadu, tidak merasa hebat, tidak merasa lebih istimewa dari orang lain. Tawadu, merasa rendah hati. Yang kedua, qanaah, qaf. Yang tadinya orang tuh rakus, ingin memiliki segala-galanya, menghalalkan segala cara, menjadi qanaah. Qanaah itu ya apa yang ada pemberian Allah itu dijaga, disyukuri, dimaksimalkan manfaatnya untuk orang banyak. Yang ketiga yaitu huruf wawu itu warok, wirai. Wirai itu apa? Menghindari hal-hal yang subhat. Jadi di dunia itu kan banyak pilihan nih, ada halal, ada haram, ada subhat. Nah, kita hanya nyari yang halal-halal saja, yang jelas-jelas saja gitu loh. Yang nggak jelas kita tinggalkan, apalagi yang haram. Nah, itu cirinya ya. Wirai. Yang keempat huruf ya itu yakin dengan janji Allah bahwa orang beriman beramal soleh itu pasti jaya, pasti sukses, pasti bahagia itu pasti dunia akhirat. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Kemudian yang kedua kalinya saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Noviar. Ya, sekali lagi yang sudah kita utarakan di depan tadi. Beliau adalah Ketua DKM Baitul Amal Marselia, di mana salah satu program yang ada di Marselia ini yang sedang trending ya Pak ya, boleh saya katakan sedang trending, adalah tentang amal jariah, yaitu amal jariah tentang karpet ini Pak ya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana amal jariah karpet ini nanti akan kita dengarkan sama-sama dengan yang terhormat Bapak Noviar. Monggo Pak Noviar. Terima kasih Pak Dayat atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviar, Ketua DKM Masjid Baitul Amal. Kalau tidak salah hampir 2 bulan Ustaz ya. Bahwa Masjid Marselia ini perumahannya sudah dikenal orang. Jadi kalau ada orang dari Jodoh, dari Nongsa atau dari Punggur mau kemana itu lewatnya Marselia. Pom bensin yang ada dibilang Marselia, padahal jauh. Jadi Marselia udah trending. Ditambah lagi masjidnya. Jadi kalau perumahan sudah trending, maka masjidnya juga harus trending.
Iya. Dulu orang beranggapan bahwa ketika kita merantau di kota Batam itu orang hanya bekerja, Iya, fokus iya, bekerja. Termasuk saya juga, Pak. Tapi kalau ketika sampai saat ini kita lihat, justru saat kita lihat dari sholat fardu ya, itu di tempat kita masing-masing lah contoh. Dibandingkan di kampung, di masjid atau di kota lah, itu lebih ramai kita sholat di masjid, di Batam, di masjid. Nah, boleh lihat. Itu kadang-kadang di sana tuh ya, daerah tempat lain ya, bukan di itu satu sah, paling banyak dua. Tapi kalau kita di sini seperti sholat Jumat di luar, di sana sholat Jumat, kita di sini sholat fardu. Nah, yang kedua, kita tinggal di perumahan Mercelia ini, saya melihatnya jamaah-jamaahnya aktif. Aktif. Yang kedua, selanjutnya juga kita di sini lah tempat kita berkumpul. Walaupun satu hari kita beraktivitas pun dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu. Tapi ketika sholat fardu itu ramai, apalagi di bulan Ramadan. Nah, terkait dengan Pak Ustadz tadi disampaikan bahwa kita mensyukuri apa yang diberikan Allah. Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, maka akan ditambah lagi nikmat. Betul Ustaz. Jadi terkait dengan pengadaan karpet, pertama, karpet ini sudah layak untuk diganti. Karena pada saat kita sujud kita harus nyaman. Jadi nanti pada saat kita sujud, kepala ini menyentuh ke lantai tapi agak nyeri sakit, atau mungkin agak keras. Maka kenapa imam itu kita buat sajadahnya agak tebal, ada karpetnya biar nyaman dia. Supaya nyaman ya. Kalau karpetnya sajadahnya imamnya tipis, nanti dia sujudnya agak sebentar gitu kan. Nah, bagaimana nyaman Ustadz seperti itu juga nyamannya jamaah yang di belakang. Nah, mumpung di bulan Ramadan, pahalanya melimpah ruah, dan alhamdulillah masyarakat Mercelia juga punya antusias yang tinggi untuk beramal, dan sampai saat ini hampir 200 juta sudah terkumpul. Berapa, Pak? Hampir 200 juta sudah terkumpul sumbangan itu, dan saya juga nggak menyangka. Dan tadinya yang mau kita beli itu per meternya 750.000, tapi mengingat menimbang keinginan dari masyarakat, maka kita beli yang terbaik sekaligus. Itu hampir 1.300.000 per meter. Artinya sudah melebihi dari yang tadi. Kalau 200 juta itu saya kira kemarin sudah full. Yang target awal, yang seperti yang ini. Tapi karena kita mencari kualitas yang terbaik, dan ini sampai ke belakang supaya dinikmati oleh ibu-ibu. Jangan kita di depan karpetnya tebal nih, giliran di belakang ibu-ibu kasihan yang tipis, kasar, berdebu lagi kan. Nah, sementara ibu-ibu ini Bapak tahu sendiri, kita perjuangan luar biasa. Nah, makanya kita akan berikan pelayanan yang terbaik buat jamaah. Kalau sudah enak nyaman di sini, maka orang akan nyaman, Pak. Pertama akan dingin, yang kedua karpetnya, kebersihannya. Jadi mohon maaf, saat ini memang anggota staf kami yang di masjid agak lebih aktif, Pak. Ya, saya juga perhatikan kawan-kawannya di sini. Nah, jadi kesempatan yang terbaik ini masih 10 hari Ustaz ya? Iya, 10 hari ya. Marilah kita bersama-sama untuk berinfak, memberikan rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Betul kata Ustaz, kalau kita beranggapan bahwa apa yang kita berikan itu nanti rezeki kita akan berkurang, tapi itu salah. Sama dengan analogi seperti ini, Pak Dayat. Ketika kita punya air sumur di kampung Ustaz. Air sumur itu, kami dulu punya air sumur itu ada 3. Ada air sumur itu untuk memasak. Jadi itu bukan untuk mandi. Ada satu lagi sumur nggak dipakai. Nah, ini sudah diambil sama yang mandi. Nah, yang nggak dipakai ini sumur itu dia berminyak, kotor, dan dia juga kuning. Nggak pernah diambil. Nah, tapi air sumur yang satu lagi yang kita ambil, dia akan berganti terus airnya. Airnya bening, ya kan, nggak berkurang, malah menambah. Artinya apa? Rezeki yang kita dapat, seandainya kita tidak keluarkan, dia akan kotor seperti itu juga, tidak bergerak, dan malah itu menjadi bau. Nah, jadi kalau ada umpamanya musibah atau cobaan yang diberikan Allah, itu kadang-kadang Allah sebenarnya memberikan warning kepada kita. Kamu keluarkan dong rezeki yang kamu dapat itu. Kamu mau saya keluarkan sekaligus atau mau kecil dikit-dikit gitu kan? Nah, kalau saya seperti itu, saya mengambil rela atau juga dipaksa? Ya, dipaksa gitu. Jadi maka saya ngambil dari contoh dari air sumur itu. Coba kita lihat air sumur yang di kampung pada saat kita ngambil, itu bening. Coba lihat sumur yang tidak pernah kita ambil. Jadi alhamdulillah lah, masyarakat yang ada di Kota Batam lah, atau mungkin di luarnya, yang sudah mengerti dengan hal itu, ya mereka tidak berat. Malah ada yang satu saf menyumbang. Satu saf ini hampir 32 juta Ustaz. 32 juta? Pada 30 juta satu saf.
ada berapa orang Pak yang satu Sabtu? Yang satu Sabtu kalau salah ada 2. Iya. Ada 2. Ditambah lagi Pak Dayat, kita ngecat kubah. Iya. Dengan cat kualitasnya, cat itu cat mobil yang Lexus yang terbaik loh, yang terbagus loh. Minyak kilatnya, catnya. Iya. Alhamdulillah sampai ini saya belum mengeluarkan kas untuk biaya itu. Ditanggung oleh jamaah itu sendiri. Ya, ngecat bagian luar juga sudah dicat. Saya juga nggak mengeluarkan duit. Iya. Dari maksudnya masjid tidak mengeluarkan duit untuk biaya itu. Iya. Jadi saking kuatnya jamaah ini untuk berinfak beramal. Karena betul kata Ustadz juga, Pak Somad lah yang viral ya, yang kita makan menjadi nutrisi dan sisanya jadi kotoran. Ya. Yang kita pakai lusuh, tapi yang kita berikan kepada masjid atau mungkin kepada itu menjadi tabungan akhirat. Ya, nah, betul hak kita. Betul hak kita, itulah tabungan yang sebenarnya. Ya. Ketika harta kita tumpuk, kita timbun banyak-banyak, maka itu menjadi harta waris. Harta waris kalau tidak sesuai dengan porsinya dan anaknya kurang pintar cara membagi, maka itu kan menjadi permasalahan. Capek-capek ayahnya, orang tuanya mencari harta, ditinggalkan menjadi masalah. Akhirnya orang tuanya juga sengsara atau apa yang diperjuangkan selama itu. Jadi ya itulah program yang dalam waktu dekat, yang mudah-mudahan di puasa tahun depan ini sudah full. Jadi untuk karpet. Jadi program karpet ini target kita berapa juta Pak sebenarnya? Lebih kurang 400 juta. 400 juta ya? Iya, lebih kurang 400. Dan sekarang sudah tercapai? Hampir 200 juta. 200 juta, berarti 50% ya? Iya, oh, 20 hari. Oh, para pemirsa yang mendengarkan acara ini, mari kita berlomba-lomba berinfak, ya kan? Dan untuk lebih detailnya nanti akan kami tulis apa namanya ini, nama bank akunnya akan kami tulis di dalam deskripsi, ya Pak ya? Ya, mari Bapak-bapak dan saudara-saudara semua yang sempat mendengarkan video ini, mari kita sama-sama berinfak untuk Masjid Marsilia ini. Betul Pak? Kira-kira begitu. Pak Dayat. Silakan Pak, saya potong sebentar. Baik. Apa yang diberikan oleh jamaah kepada masjid akan kita prioritaskan untuk kenyamanan. Baik itu ustadznya juga, baik juga marbot, baik juga itu jamaahnya. Dan alhamdulillah tadi Pak Beni sampaikan tuh Ustadz, dia kirim ke Facebook, loh itu berbuka puasanya tiap hari gitu kan, kok bisa, gimana cara memanagenya, begitu sudah berbuka puasa, terus kita maghrib makan lagi, beresin lagi, sholat tarawih itu udah beres. Artinya apa? Kekompakan itu loh Pak Dayat. Ya, jadi alhamdulillah, kenapa banyak orang yang sudah pindah keluar balik lagi ke sini, kenapa juga orang luar yang tahu ini pindah ke sini, itu kekompakan kita tuh yang luar biasa. Itu yang perlu kita jaga. Kita tinggal di dunia ini nggak lama, kalau kita tidak maksimalkan hidup ini dengan nyaman, maka kita rugi. Dan alhamdulillah lah, karakter dan masyarakat yang ada di sini, kebetulan saya juga udah menjadi RW itu 22 tahun. Saya udah mengenal betul karakter dan sifatnya warga kita. Alhamdulillah nyaman, Pak Dayat. Ya. Oke, para pemirsa, begitulah bincang-bincang kita, atau bahasa keren sekarang itu omon-omon kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi untuk para pemirsa atau sobat Baitul Amal yang sempat mendengarkan video ini, mari kita sama-sama memviralkan berita ini. Karena apa? Dengan kita sharing video ini, berarti kita ikut berdakwah. Betul nggak Pak Ustaz? Ya. Jadi artian dalam kapasitas kita tidak bisa berbicara seperti Bapak Ustadz yang baru saja kita dengarkan tadi, kita nggak bisa. Kita men-sharing kepada masyarakat, kepada grup, kepada teman-teman itu juga termasuk dakwah juga Pak ya? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terakhir mungkin pada saya sampaikan, saya terima kasih pertama saya sampaikan kepada Pak Imam, ya Pak Ustadz Ahmad dan Pak Faruk yang memimpin sholat ini. Kalau nggak ada dia, kita juga nggak akan bisa sholat berjamaah nih, walaupun ada yang lain. Yang kedua, dengan aktifnya beliau di masjid, saya berharap pada kita semua mengajak orang yang belum aktif untuk ikut aktif di masjid ini. Jadi ini tempat silaturahmi kita di masjid, karena satu minggu kita sibuk bekerja. Yang kedua, saya terima kasih juga kepada Marbot. Sebesar apapun masjid ini, secantik apapun, kalau nggak ada yang bagian kebersihan Pak Dayat, kita nggak akan nyaman. Maka saya hargai itu Marbot. Karena kita butuh kenyamanan, kebersihan ini saja, karena kebersihan itu bagian dari iman. Yang ketiga, saya terima kasih juga kepada tim pengurus masjid,
selama sudah saya bentuk, baik itu tim facility, perlengkapan, baik juga pembangunan, ibda, dan alhamdulillah itu kompak dan serasi. Dan wabil khusus itu kepada Pak Dayat, bagian IT, bagian tiktokernya, yang memberitahukan kepada publik bahwa selama ini hanya dikenal lewat Facebook, tapi sekarang sudah ada TikTok. Jadi Pak Dayat ini luar biasa. Itu salah satu syiarnya beliau, walaupun beliau tidak bisa ceramah seperti Pak Ustadz Ahmad, tapi itu adalah salah satu amal ibadah yang dapat kami terima. Mungkin demikian Pak Dayat. Oke, terima kasih semuanya pemirsa Baitul Amal. Mudah-mudahan apa yang sudah cerahkan oleh Bapak Ustadz dan Pak Noviar akan bermanfaat kita semuanya. Nah, jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.